anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Kementerian Kehutanan menyegel Taman Wisata Alam Lembah Anai. Palak pedagang di Pasar Raya Padang, seorang preman diciduk polisi. Jambi jadi pengedar sabu-sabu, seorang petani di Sijunjung ditangkap polisi. Kementerian Kehutanan bersama pihak terkait akhirnya menyegel kawasan wisata Lembah Anai. Penyegelan ini mendapat penolakan oleh pelaku usaha dan pemangku adat karena kawasan itu telah dinyatakan sebagai tanah ulayat. Adu mulut antara Ninik Mama, Wali Nagari, pelaku usaha dengan pihak Kementerian Kehutanan RI tak terhindarkan ketika hendak mengeksekusi kawasan wisata itu pada Rabu siang. Ketegangan kian memuncak saat alat berat akan memblokir jalan masuk kawasan wisata dan ditolak oleh warga. Mari kita tegak dengan hukum. Kalau memang betul kehutanan ini tegak dengan hukum, kami akan tegak juga dengan hukum kami sendiri. Berapa masyarakat yang mengelola usaha ini? Kami masyarakat di sini karena ini tanah ulayat yang dibuat oleh pemerintah Belanda dulu menjadi kawasan terlindung. Kawasan terlindung ini adalah tanah wilayah kami. Warga bersama Ninik Mama dan Wali Nagari menginginkan cukup penyegelan saja dan mereka akan mematuhi penghentian operasionalnya hingga ada pembicaraan lebih lanjut. Ketegangan bisa berakhir setelah seluruh pihak menyepakati akan adanya pertemuan bersama di Padang perihal kelanjutan kawasan wisata Lembah Anai itu. Objek yang berada di kawasan Cagar Alam Lembah Anai seluruhnya wajib menghentikan operasionalnya dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penghentian operasional ini ditandai dengan pemasangan garis larangan dan pemasangan plang peringatan atau penyegelan. Harapan kami saya juga bekerja atas dasar perintah, tapi juga saya ingin juga mendengarkan apa kata masyarakat di sini. Kalaupun nanti ada solusi win-win solutionnya, mungkin bisa disampaikan oleh ke gubernur. Contoh, TWA ini tidak boleh beroperasi. Solusinya apa? Apakah direlokasi untuk para pedagangnya, ataukah dicarikan lapak yang baru atau bagaimana? Sampaikan ke gubernur. Tingkatan ini dihentikan, kita pasang plang pengumuman, kita pasang garis PPNS lain, tidak boleh ada kegiatan. Dan Pak Wali Nagari juga sampaikan menjamin bahwa tidak ada kegiatan. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi sampaikan Pak Dandim, tentunya kami dalam melaksanakan tugas juga melihat aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, lebih kurang 12 hektar lahan dan bangunan dinyatakan tidak berizin dan berdiri di sepadan sungai yang bisa membahayakan keselamatan pengunjung jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir bandang. Pertengahan tahun lalu, kawasan ini porak-poranda oleh banjir bandang lahar dingin Marapi. Saking besarnya banjir itu, jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi putus total. Setelah jalan diperbaiki pemerintah, objek wisata alam yang sebelumnya tiarap kembali beroperasi. Padahal Gubernur Sumatera Barat telah melarangnya beroperasi. Kasus ini menjadi catatan bagi pemegang kebijakan. Apakah hak ulayat lebih berharga dibanding hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini? Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.
Mendapatkan laporan warga, tim dari Posar 50 Kota langsung ke lokasi untuk melakukan upaya evakuasi terhadap seorang pria paruh baya yang tercebur ke sumur sedalam 20 meter. Peristiwa itu terjadi di belakang rumah korban di Nagari Koto Panjang, Kecamatan Lintau, Tanah Datar. Namun mengevakuasi korban dari dasar sumur bukanlah perkara mudah. Tim SAR menggunakan teknik vertical rescue, yakni menyelamatkan korban dari ketinggian. Proses ini menggunakan peralatan khusus seperti tali temali dan cincin kait yang digunakan untuk mengangkat korban ke permukaan. Tak hanya itu, petugas juga harus memasang tripod atau penambat tali yang mempunyai lengan logam sebanyak 3 buah. Setelah semua peralatan terpasang, seorang anggota SAR masuk ke sumur untuk mengevakuasi korban. Sedangkan anggota yang berada di atasnya bertugas menarik korban. Lansia yang diketahui bernama Buyung dan berusia 60 tahun ini berhasil diangkat keluar dari sumur dengan kondisi selamat. Tubuh korban dipenuhi dengan lumpur karena air sumur dalam kondisi hampir kering. Namun genangan air yang ada di dasar sumur bercampur dengan lumpur. Kejadiannya berawal ketika korban sedang membersihkan dinding sumur bagian dalam. Namun korban tergelincir hingga terjun ke dalam sumur. Pihak keluarga yang mengetahui korban telah berada di dalam sumur langsung melaporkannya kepada Basarnas. Orang yang masuk umur di daerah Lintau dengan data nama Buyung dan umur lebih kurang 60 tahun. Kemarin sore beliau itu pembersihan sumur dan tidak bisa keluar lagi, dan kami dapat informasi jam 3 dini hari untuk tim yang terlibat Basarnas, Posar 50 Kota, Damkar Lintau atau Tanah Datar, dan BPBD Tanah Datar. Kedalaman dengan 20 meter. Proses evakuasi mulai dari persiapan tali temali hingga korban berhasil dievakuasi berlangsung selama 2 jam. Korban hanya mengalami sedikit luka lecet di tubuhnya. Alfi melaporkan dari Tanah Datar. Jam 5 sore, jam 5 subuh keluar. Jembatan Surau Palak Rumbio di Korong Tanjuang, Nagari Gasan Gadang, Padang Pariaman, telah rusak sejak 6 tahun lalu. Jembatan juga tak bisa lagi digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Jembatan rusak akibat diterjang air bah sehingga merobohkan pondasi jembatan. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Batanggasan dengan Kecamatan Sungai Geringging ini, keberadaannya sangat vital bagi warga kedua daerah. Baik bagi pelajar yang hendak bersekolah maupun bagi masyarakat yang akan membawa hasil buminya untuk dijual. Meski kerusakan telah terjadi sejak 6 tahun lalu, namun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Padang Pariaman. Padahal masyarakat telah berulang kali melaporkan kondisi jembatan itu kepada Bupati maupun kepada anggota DPRD Padang Pariaman. Agar bisa dilewati sepeda motor dan pejalan kaki, warga dengan gotong royong membangun jembatan darurat di sisi jembatan. Namun kondisinya sudah mengkhawatirkan karena lantai dan pangkal jembatan mulai lapuk dan amblas. Sanksi lah Pak. Nah, sebab laluan kan dah rosak kan. Nah, kalau untuk warga setempat ada takut-takutnya Pak. Pertama itu sungai ini Pak ya. Nah, jadi kalau curah hujan tinggi, airnya itu meluap besar, terus agak merambah-rambah ke tanah-tanah warga. Nah, jadi itulah menyebabkannya luas Pak. Jadi runtuh semua Pak. Udah berapa lama Pak Wali? Jembatan ini? Ya rusaknya. Rusaknya sekitar 6 tahun dah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendengar aspirasi mereka dan segera memperbaiki jembatan itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sungguh memilukan. Kalimat ini menggambarkan keadaan Sri Wahyuni, seorang janda beranak 4 yang tinggal di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang.
Janda berusia 31 tahun ini bertahan hidup dari belas kasihan saudaranya dan saat ini masih tinggal bersama orang tuanya. Kondisinya semakin miris karena salah satu anaknya, Hanif, yang berusia 3 tahun, menderita penyakit hidrosefalus atau kepala membesar. Penderitaannya sungguh memilukan karena ternyata tidak pernah mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Jika ditelisik, ibu 4 anak ini sangat layak untuk mendapatkan bantuan itu. Namun apa dikata, pihak kelurahan terkesan menutup mata dengan nasib Sri Wahyuni. Perasaan ya sedih kalau harapan dapat perhatian dari pemerintah, kayak ada bantuan KIS, beras, PKH gitu kan. Suaminya udah meninggal, udah masuk 3 tahun. Umur 6 bulan bapaknya meninggal. Sehari ini bantu sama keluarga, sama saudara. Marta Nova, Kepala Puskesmas Anak Aye mengatakan, untuk anak Sri Wahyuni yang bernama Hanif telah dilakukan upaya maksimal, seperti memeriksa kesehatannya secara rutin, bahkan mendampingi Hanif hingga dioperasi 2 kali di Rumah Sakit M. Jamil Padang beberapa waktu lalu. Kepala Puskesmas mengatakan, sakit yang diderita Hanif harus mendapatkan penanganan lanjutan dari dokter ahli. Kebutuhan khusus kita akan menjemput dan mengantar si Hanif pulang, baik untuk berobat ke puskesmas ataupun untuk dirujuk ke M. Jamil ke depannya, Pak. Insya Allah kami akan memfasilitasi atas nama anak ini si Hanif, Pak. Kami akan berusaha, Pak. Kita kan ada ambulan, Pak, 24 jam. Memang kalau si Hanif akan dirujuk, mungkin kalau rujukannya kita dari puskesmas supaya kita tahu, jadi kita pindahkan kembali ke puskesmas Anak Air. Terkait program Keluarga Harapan atau PKH, Lurah Batipuh Panjang mengatakan pihaknya telah mengusulkan nama Sri Wahyuni masuk dalam daftar PKH sejak tahun 2021 lalu. Namun hingga kini belum disetujui oleh Kemensos. Usulannya sudah diusulkan PKH. Mungkin nanti kita sonding lagi ke Dinas Sosial melalui kecamatan yang bagaimana, apa sih kendalanya, kenapa belum juga. Saya juga belum tahu seperti apa, nanti mungkin dinas terkait yang akan menjelaskannya, Pak. Karena kami dari kelurahan hanya bersifat mengusulkan warga kami yang membutuhkan bantuan melalui data DTKS. Sejatinya, aparat kelurahan tetap mengajukan usulan setiap tahun jika memang memiliki empati kepada warganya yang kurang mampu. Karena menurut aturannya, data warga miskin bisa diusulkan setiap tahun untuk masuk dalam program PKH. Robiham melaporkan dari Padang.